Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Septianto SPD di koneksi antar materi modul 2.3 dengan judul coaching untuk supervisi akademik. Before that, I will introduce to you Daerah Bapak Tun Muji SPD MPD sebagai fasilitator yang hebat saya dan Ibu Nunu Anjasari SPD sebagai pengajar praktik hebat saya. Saya sendiri Yudi Septianto SPD CGP angkatan 11 kelas 232A. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan biodata singkat saya. Nama saya Yudi Septianto SPD, CGP angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Next, tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterangan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai materi. Oke, refleksi materi pembelajaran 2.3. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang fokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru. Prinsip coaching ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, yang 3 memaksimalkan potensi. Yang pertama kemitraan dalam coaching, posisi coach adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Pertama, filosofi KHD. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran di antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua adalah sistem among. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handara yani, menjadi semangat menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan untuk pendekatan proses coaching dengan memberdayakan andayani atau handayani, suatu kekuatan diri pada murid. Oke, kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kemampuan ini untuk bisa hadir utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras setelah sedang melakukan percakapan coach. 2. Mendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yaitu teman bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat meningkatkan orang yang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coach dengan alur Tirta. T adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapainya coach dari sesi coaching ini. I. Identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach ya. R. Rencana aksi. Coach membantu coach pada hari atau pada diri coach ya. R. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. TA. Tanggung jawab, komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalaninya. Oke, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ada 3. Pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus dalam supervisi siklus pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi.
Pengalaman reflektif berkaitan pengalaman belajar. 1. Emosi yang dirasakan. 2. Tergugah untuk lebih giat belajar, memperoleh pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapat keterampilan yang baik sehingga rekan kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi. 2. Yang sudah baik yang perlu diperbaiki. Mendapat pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coaching yang baik, terutama dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. 3. Implementasi terhadap kompetensi diri, menambah dan memaksimalkan kekuatan diri sebagai pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitar. Oke, refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis terkait modul 2.3. 1. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan formal mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Nomor 2. Coaching sebagai kompetensi pembangun kemitraan. Kemitraan dalam menjadi proses coaching dalam terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala didasari kepercayaan coach kepada coach dalam prosesnya. Kita perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisi dan guru. Oke, analisis terkait dengan topik 2.3. 1. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seiring dengan supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah apabila jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dan tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. 2. Bagaimana alternatif solusi dalam tantangan yang ada. Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coach. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih memfokuskan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Oke, refleksi koneksi antar materi. Oke, analisis terkait dengan topik modul 2.3. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan sebagai coach, diberikan seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. 2.2 Pembelajaran modul emosional. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coach agar terjadi pengendalian diri coach serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta, sebuah alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan STOP dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 3.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching dalam memastikan potensi dan memberdayakan rekan sejawat percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling besar kemungkinan terjadi berhasilnya karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi coaching. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.